Selamat pagi, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Cerita Bermotor. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Kali ini saya akan membahas tentang Honda CB150X. Barangkali review terkait motor ini, keluaran Honda yang bergenre adventure ini sudah sangat banyak. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikannya kembali secara langsung berdasarkan pengalaman pribadi saya selama penggunaan setahun lebih. Ulasan ini saya sampaikan dengan latar video yang saya ambil sambil berkendara Honda CB150X dari rumah saya sampai ke daerah Kute yang merupakan kantor tempat saya bekerja. Oke, pengalaman saya selama mengendarai Honda CB150X ini secara umum dapat saya sampaikan bahwa menurut saya Honda CB150X merupakan sebuah sepeda motor yang tangguh, hemat bahan bakar, nyaman dikendarai, perawatannya mudah, dan desainnya sangat bagus, terutama untuk mereka yang mencari petualangan dan sensasi di jalan raya. Agar lebih jelas, saya akan membahas lebih detail fitur-fiturnya seperti performanya dan membahas beberapa tips perawatan rutin dan ringan untuk menjaga agar Honda ini atau Honda CB150X ini tetap dalam kondisi yang terbaik. Oke, mari kita mulai satu persatu. Dari sisi desain, Honda CB150X memiliki desain yang ramping dan agresif yang cukup menarik perhatian. Garis-garis tajamnya, lampu depan LED, dan tangki bahan bakar yang berotot memberikan penampilan yang khas dan sporty. Ground clearance-nya cukup tinggi, bahkan bisa dibilang cukup tinggi, mengisyaratkan kemampuan off-road-nya lumayan baik. Akan tetapi memang level untuk off-road-nya bukan level off-road yang ekstrim, sehingga hal ini menjadikannya pilihan serbaguna untuk jalan perkotaan dan medan petualangan. Dari sisi mesin, Honda CB150X ditenagai oleh mesin 1 silinder 149 cc. Mesin ini terbilang tidak terlalu besar untuk kelas motor adventure, tetapi mesin ini cukup bisa memberikan performa yang lincah dan mudah dikendalikan, ditambah lagi dengan stang kemudi yang cukup lebar. Mesin ini juga mampu menghasilkan tenaga dan torsi yang cukup baik untuk berkendara baik di kota maupun di luar kota maupun petualangan di medan off-road. Sekali lagi, bukan yang ekstrim off-road. Kemudian untuk bagian kokpitnya, pengalaman saya dengan Honda CB150X yang full digital itu sangat lengkap, mampu memberikan semua informasi yang saya perlukan secara sekilas pandang. Misalnya tentang kecepatan, kemudian tachometer, indikator bahan bakar, indikator gigi atau persneling, dan bahkan jam. Kontrolnya ditempatkan dengan baik untuk memberikan akses yang mudah seperti melihat total jarak yang ditempuh, rata-rata penggunaan bahan bakar, kemudian ada juga setting untuk beberapa trip yang bisa
mudah untuk diakses dengan tombol-tombol kontrol yang sangat mudah untuk dijangkau. Jadi hal ini memberikan kontrol atau akses yang mudah ke fungsi-fungsi penting saat kita berkendara. Kemudian fitur unggulan lain, ini sebenarnya yang menarik perhatian saya waktu saya membeli, yaitu bagian suspensi depan. Terlihat sangat besar, kokoh, dan sudah menggunakan fork depan dengan sistem upside down, sehingga dari sisi kenyamanan dan respon untuk peredam suspensinya sangat baik. Bahkan untuk suspensi belakang memang ini sedikit keras kalau kita pakai sendiri berkendara, tetapi akan sangat nyaman ketika sudah berboncengan dan ditambah dengan barang-barang yang kita bawa untuk kita melakukan touring. Jadi fitur-fitur itu merupakan menurut saya fitur unggulan dari Honda CB100X, di mana kemampuan untuk penanganannya yang lincah dan suspensi yang kokoh, sehingga sepeda motor ini mampu memberikan pengalaman berkendara dan percaya diri serta menyenangkan. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk review terkait dengan performa, fitur, maupun beberapa keunggulannya. Dari sisi itu, saya juga temukan beberapa sedikit kelemahan sesuai pengalaman saya. Antara lain memang ketika mesin sedikit panas, itu saya rasakan untuk perpindahan giginya itu cenderung agak keras, tapi belum sampai mengganggu. Sementara yang lain getaran ya memang ada, terutama di putaran mesin tinggi. Kemudian untuk torsi itu sangat baik. Yang lain juga adalah jok kendaraannya. Itu kalau kita sudah mulai berkendara di atas 1 jam lebih, itu bikin lumayan panas. Jadi itu mungkin sedikit kelemahan-kelemahan yang ada, akan tetapi dengan lebih banyak keunggulan fitur yang ada, itu sedikit bisa tertutupi. Kemudian tadi setelah kita membahas aspek utama tentang Honda CB100X, saya juga ingin menyampaikan sedikit untuk pengalaman saya selama setahun lebih ini, bagaimana saya melakukan perawatan rutin, baik yang sifatnya harus ke bengkel resmi maupun perawatan ringan, untuk menjaga sepeda motor ini dalam kondisi yang selalu optimal. Saya meyakini dengan kendaraan yang dalam posisi kondisi optimal itu akan lebih menyenangkan dan aman untuk kita ajak bersama-sama mengarungi petualangan kita selama di jalan. Perawatan yang selama ini saya lakukan itu juga tidak pernah lepas dari apa yang sudah digariskan dalam buku-buku pedoman kepemilikan yang diterbitkan oleh pihak pabrikan, dalam hal ini Honda. Jadi saya tidak pernah keluar dari koridor itu. Baik, kita segera mulai apa saja pemeliharaan yang saya lakukan. Yang pertama, saya selalu melakukan pemeriksaan rutin tekanan dan kedalaman tapak ban. Ini untuk memastikan cengkraman dan stabilitas yang optimal di jalan raya. Jadi sesuai buku pedoman yang saya baca, yang saya dapatkan dari pembelian kendaraan ini, tekanan bannya adalah untuk depan itu 25 PSI dan belakang itu 29 atau sampai dengan 33. Ya, mungkin kalau belakang 29 kalau kita mengendarainya sendiri, dan kalau 33 itu untuk berdua. Kemudian membersihkan sepeda motor secara teratur, ini pembersihan secara umum, terutama setelah berkendara di kondisi yang berdebu dan berlumpur. Menggunakan deterjen ringan ataupun yang khusus untuk mencuci mobil atau motor, dan gunakan kain atau spons yang lembut.
Di sini saya pakai biasanya kain microfiber untuk menghindari menggores permukaan. Kemudian khusus untuk bagian rantai, saya melakukan pembersihan rantai untuk mencegah korosi dan memastikan rantai mampu berputar secara halus dan lancar. Karena ini pengaruh terhadap kemampuan kendaraan untuk menghasilkan tenaganya. Sehingga rantai ini menjadi salah satu hal yang saya anggap cukup penting, salah satu yang juga paling penting. Saya sendiri melakukan hal rutin dengan patokan setiap jarak tempuh 500 km, saya akan melepas rantai, kemudian membersihkannya, mengeringkannya, kemudian lalu kembali memasangnya dan melumasinya dengan menggunakan pelumas oli mesin ataupun pelumas dengan oli yang lebih kental. Gearnya juga saya bersihkan, baik gear depan maupun gear belakang, dan semuanya saya lap bersih, baru kemudian dilumasi juga. Saya akan buatkan video khusus untuk hal ini di kesempatan berikutnya. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, ganti oli pun saya lakukan secara rutin 3 bulan sekali di servis rutin bengkel resmi Honda, dan di jarak antara 3 bulan itu, di tengah-tengahnya yaitu jarak 1,5 bulan, saya juga melakukan pergantian oli sendiri di rumah. Nanti saya akan juga sampaikan pada video berikutnya terkait juga dengan perawatan rantai motor. Kemudian pemeriksaan secara berkala sistem rem, kampas rem, cakram, dan sebagainya. Pemeriksaan kondisi baterai atau aki dan isi daya jika diperlukan, terutama jika tidak digunakan untuk waktu yang cukup lama. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi selama ini saya selalu memakai secara rutin sehingga daya akinya selama ini masih sangat cukup baik terjaga. Kemudian memeriksa kabel kopling dan gas. Ini setiap pagi, setiap kali sebelum berangkat kita selalu melakukan menghidupkan kendaraan di awal sekaligus mengecek kondisi kopling dan gas. Kemudian yang ke-8 yang penting yang biasanya jarang dilakukan adalah membaca buku manual pemilik kendaraan. Jadi setiap pembelian ini kendaraan pasti disertai dengan buku manual. Nah, itu saya baca seluruhnya. Selain untuk menurut saya perawatan rutin ini tidak hanya memperpanjang umur sepeda motor, tapi juga memastikan pengalaman berkendara kita menjadi aman dan menyenangkan. Ya, jadi sekali lagi ini adalah ulasan saya berdasarkan pengalaman pribadi saya memakai Honda CB110X. Jadi menurut saya ini adalah motor yang luar biasa, menawarkan kombinasi antara gaya, performa, dan fleksibilitas. Mungkin kalau rekan-rekan atau teman-teman yang lain memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar, atau mungkin punya pendapat lain, ya dipersilahkan untuk menulisnya. Jadi ini sekali lagi ini pengalaman saya selama setahun ini. Saya sangat puas memakai kendaraan ini. Jadi teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan selesainya video ini, saya juga tidak terasa perjalanan saya sudah sampai juga di kantor nih. Dan saatnya saya untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Silahkan like and subscribe video dan channel ini jika suka. Jika tidak suka silahkan dislike dan bagikan kepada siapapun yang rasanya membutuhkan informasi ini. Semoga bisa membantu. Tetap semangat, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekali lagi, patuhi aturan lalu lintas, selalu mengenakan helm selama berkendara di jalan raya. Oke, sampai ketemu.